Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di mata kuliah Biologi Sel. Hari ini Ibu akan menyampaikan terkait dengan struktur DNA dan RNA. Baik, Ibu akan menjelaskan apa itu DNA ya. Jadi DNA itu mungkin adik-adik sudah tidak asing lagi ya dengan istilah ini. Deoksiribonukleik acid atau asam deoksiribonukleat ya, yang sering mungkin juga kita baca pada beberapa buku terkait dengan ini, biasanya ada di buku biologi ya. Jadi deoksiribonukleik acid atau DNA itu adalah molekul yang berisi instruksi yang dibutuhkan oleh organisme untuk berkembang, untuk hidup, dan untuk melakukan reproduksi. Itu adalah DNA. DNA itu adalah sebuah molekul yang di dalamnya ada instruksi. Nah, instruksi ini ditemukan di dalam setiap sel dan diturunkan dari orang tua kepada keturunannya, kepada anak-anak mereka ya. Nah, jadi DNA itu adalah asam nukleat dan salah satu dari 4 jenis utama makromolekul yang penting dalam kehidupan. DNA itu ada di mana? Ada di inti sel ya, di nukleus. Jadi dengan sejumlah kecil DNA juga ditemukan di mitokondria pada sel eukariota. Berikut adalah gambaran dari struktur DNA ya. Bisa kita lihat di sini DNA tersusun dari basa yang berpasangan secara komplementer ya. Jadi dia punya dua pasang basa purin dan pirimidin ya. Purin ini terdiri dari basa adenin dan guanin, sementara pirimidin terdiri dari timin dan sitosin. Nah, berdasarkan ikatan basanya, adenin dan timin itu diikat oleh ikatan hidrogen dengan 2 ikatan, dan guanin dengan sitosin itu diikat oleh 3 ikatan hidrogen. Jadi lebih kuat ikatan G dan C ya, diikat oleh 3 ikatan hidrogen. Kemudian juga tersusun atas gulanya adalah deoksiribosa ya. Seperti kita ketahui bahwa DNA itu 2 pasang utas basa, jadi ada 2 utas. Di utas pertama itu misalnya adenin, timin, guanin, sitosin, maka dia akan berpasangan dengan utas yang kedua, sama juga ya. Adenin itu akan berpasangan dengan timin, misalnya guanin dengan sitosin, dan seterusnya ya, seperti itu. Misalnya kalau pada DNA melakukan replikasi, misalnya perbanyakan diri, maka dia utas-utasnya itu akan memperbanyak diri. Setiap utas itu akan diterjemahkan, itu kan akan dilakukan replikasi sehingga utas bawahnya itu akan berdampingan dengan utas atas ya. Kalau misalnya utas atasnya itu timin, maka utas bawahnya adalah adenin. Utas atasnya adenin, maka utas bawahnya timin, dan seterusnya. Jadi variasi dalam DNA ya, perbandingannya 99,8% berbanding 0,2% pada 6 juta nukleotida itu bervariasi ya. Hanya 2% genom pada manusia itu yang menyandikan protein. 98%-nya dinamakan dengan junk DNA ya. Artinya tidak menyandikan protein ya. Jadi dari 100% itu hanya 2% genom pada manusia itu yang menyandikan protein ya. 98%-nya disebut dengan junk DNA atau tidak menyandikan protein. Nah, selanjutnya gen pada diri kita itu bisa membuat kita ya. Jadi our gen makes us. Jadi gen itu adalah pusat segala sesuatu yang bisa membuat manusia menentukan warna
kulit ya, warna mata, warna kulit ya, kemudian juga tinggi, personality ya, bentuk rambut dan lain sebagainya, itu adalah gen ya. Gen itu bisa memproduksi protein yang visible, seperti salah satunya tersusun dari yang ada di rambut dan kulit kita, atau yang tidak visible, yang tidak terlihat ya, protein yang tidak terlihat. Jadi atau protein yang visible itu kan warna rambut itu bisa kelihatan ya, warna kulit itu kelihatan, itu dari gen kita ya. Kalau yang not visible itu yang berkoordinasi di dalam fungsi bahasa kita ya, di dalam tubuh tentunya. Nah, setiap sel dalam tubuh itu mengandung beberapa gen. Nah, tetapi beberapa gen ini aktif. Nah, sementara yang lainnya, misalnya kalau gen yang aktif itu mampu memproduksi protein sehingga disebut dengan ekspresi gen. Ketika gen tidak aktif, maka mereka akan silent ya. Jadi tidak bisa memproduksi protein. Jadi hampir sekitar 20.000 gen yang berbeda itu tersusun ya pada genom manusia. Ada yang aktif itu akan terekspresikan umumnya di otak ya, karena ini proporsi tinggi dan diekspresikan itu di tubuh ya, untuk perkembangan dan fungsi otak, dan juga untuk mengendalikan bagaimana kita bergerak, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita merasa, dan juga bagaimana kita berperilaku. Nah, itu dari gen kita. Oke, selanjutnya kalau misalnya kita analogikan genom ya, berikut adalah struktur kimia dari DNA ya. Jadi DNA itu terdiri dari gula fosfat ya, kemudian ada basa, ini adalah struktur dari adenin ya, ini adalah struktur dari timin, kemudian ini adalah struktur dari guanin, dan ini adalah struktur dari sitosin. Dan ini di tengah ini adalah gambaran DNA berdasarkan imajinasi dari Watson and Crick ya, karena dia sifatnya pasang basa komplementer. Nah, jadi nanti adenin itu pasti akan berpasangan dengan timin, guanin itu pasti akan berpasangan dengan sitosin ya. Jadi utas DNA itu akan berikatan secara bersamaan ya, antara pasangan basa purin dan pirimidin ya. Jadi DNA itu akan ditranskripsi nanti menjadi RNA, kemudian ditranslasi menjadi protein. Ini adalah dogma dari biomolekuler. Nah, bagaimana sifat DNA ya? Jadi sifat DNA itu DNA itu kan helix ya, ada di kanan dan kiri. Nah, karena dia punya dua utas tadi ya, utas kanan dan utas kiri, helix. Nah, misalnya konformasi DNA B yang memiliki helix tangan kanan adalah yang paling stabil. Jadi saat dipanaskan, biasanya DNA itu ketika memanaskan dua untai DNA dia akan terpisah ya ketika dipanaskan. Jadi utasnya itu akan terpisah. Nah, ketika kemudian dilakukan pendinginan lagi dengan hibridisasi. Jadi ketika dipanaskan, utas DNA akan terpisah satu sama lain. Nah, suhu di mana dua untai atau utas terpisah itu dikenal dengan suhu leleh atau TM ya. Nah, suhu leleh ini spesifik ya untuk setiap nukleotida tertentu atau untuk setiap sekuen tertentu ya. Misalnya yang sampel B DNA tadi memiliki titik leleh lebih tinggi sehingga harus memiliki banyak kandungan GC. Karena apa? Karena GC tadi terikat oleh 3 ikatan hidrogen atau memiliki 3 ikatan hidrogen. Urutan basa di sepanjang molekul DNA itu akan mengkodekan urutan asam amino di setiap protein pada semua organisme. Jadi kan tadi seperti saya sebutkan, DNA itu akan ditranskripsi menjadi RNA, kemudian ditranslasi menjadi protein. Protein itu adalah produk akhirnya. Nah, apa saja jenis DNA ya? Organisme eukariotik seperti hewan ya, termasuk juga manusia tentunya, tumbuhan,
jamur, menyimpan sebagian besar DNA itu di dalam inti sel, dan juga ada sebagian DNA mereka itu dalam organel lain, contohnya adalah mitokondria. Makanya jenis DNA itu ada DNA inti sel dan ada DNA mitokondria berdasarkan lokasinya DNA itu berada di mana. Jadi jenisnya ada DNA nukleus DNA atau mitokondrial DNA. Nah, DNA inti atau nukleus ini terletak di dalam inti sel eukariot ya, ini pada sel eukariot ya. Kalau pada prokariot itu tidak ada di organel ya. Jadi dalam satu kesatuan inti sel tersebut ya. Terletak di dalam inti sel eukariot biasanya memiliki 2 salinan per sel. Struktur kromosom DNA inti adalah linier dengan ujung terbuka dan mencakup 46 kromosom. Nah, itu DNA intinya diploid, biasanya mewarisi DNA dari 2 orang tua ya. Jadi antara N1 orang tua dengan misalnya N1 ayah dengan N1 ibu tadi bergabung ya. Nah, itu artinya ada sifat yang diwariskan ya dari ayah dan sifat yang diwariskan dari ibu bergabung menjadi satu keturunan, yaitu anaknya. Nah, itu anak itu merupakan hasil dari DNA ayah dan ibu ya, penggabungan. Nah, tingkat mutasi DNA inti biasanya kurang dari 0,3%. Nah, sementara jenis yang kedua itu adalah DNA mitokondria atau mitokondrial DNA. DNA mitokondria itu terletak di dalam mitokondria ya, sel yang organel di dalam sel mitokondria itu yang berfungsi untuk apa? Respirasi. Menghasilkan energi. Berisi 100 sampai 1000 eksemplar per sel. Kromosom DNA mitokondria biasanya memiliki struktur melingkar ya, dan tertutup. Mengandung 16.569 nukleotida itu pada manusia. Nah, DNA mitokondria bersifat haploid. Kenapa? Karena dia hanya diwariskan dari ibu. Nah, dia hanya berasal dari DNA ibu ya. Tingkat mutasi DNA mitokondria itu lebih tinggi dari DNA di nukleus atau di inti sel. Di inti sel tadi hanya 0,3%. Jadi terjadinya mutasi ya pada DNA itu lebih tinggi pada DNA mitokondria dibandingkan DNA nukleus. Selanjutnya ini adalah bentuk dari DNA ya. Kita bisa lihat di sini ada bentuk DNA, aDNA ya. Kemudian bDNA, cDNA dan zDNA. Oke, untuk bentuk aDNA ini dianalisis menggunakan difraksi sinar X ya, dari DNA pada kelembaban relatif 75%. Jadi sebagian besar ya DNA ada pada model yang ditemukan oleh peneliti muda dulu ya, Prancis dan Inggris ya kalau nggak salah, itu Watson and Crick ya. Jadi ada DNA B atau DNA bentuk B ya. Dalam kondisi tertentu kemudian muncul DNA yang lain seperti aDNA, zDNA, cDNA, bahkan juga ada eDNA. Penyimpangan bentuk ini didasarkan pada keragaman strukturalnya ya. Ini bisa terlihat, bisa diidentifikasi jenis aDNA ini menggunakan sinar X ya, dari serat DNA dengan kelembaban 75%. Kalau untuk bDNA ini menggunakan difraksi sinar X garam natrium dari serat DNA dan kelembaban relatifnya 92%. Kalau untuk cDNA itu bisa kita identifikasi dengan kelembaban relatif 66%. Terus adanya ion lithium dan magnesium. Nah, untuk zDNA bisa kita identifikasi, bisa kita mengetahui ini bentuk zDNA itu dengan cara struktur helix ganda DNA tadi kita putar ya. Ketika putar ke kiri itu
terlihat pola zigzag. Ini adalah bentuk-bentuk DNA. Selanjutnya adalah fungsi dari DNA. Nah, DNA itu memiliki peran sangat penting sekali sebagai genetik material pada sebagian besar organisme hidup tentunya. Ya, fungsinya untuk membawa informasi genetik tadi dari sel ke sel, dari generasi ke generasi. Dengan fungsi utamanya, fungsi DNA adalah yang pertama untuk menyimpan informasi genetik. Yang kedua untuk mengarahkan sintesis protein, untuk menentukan pengkodean genetik. Juga DNA bertanggung jawab langsung atas terjadinya aktivitas metabolisme di dalam sel, evolusi, keturunan, sehingga terjadinya keturunan itu karena ada fungsi DNA, peranan DNA, bahkan diferensiasi dari sel, organ, dan lain sebagainya. Jadi DNA itu adalah molekul yang stabil, fungsinya untuk menyimpan informasi genetik tersebut yang lebih kompleks dan bahkan dalam periode waktu yang lebih lama. Nah, sekarang kita masuk ke materi RNA ribonucleic acid. Nah, tadi DNA sudah Ibu jelaskan, RNA. Nah, RNA atau disebut juga dengan asam ribonukleat Jadi merupakan polimer subunit. Nah, kalau DNA tadi molekul Kalau ini polimer subunit yang bergabung dengan ikatan fosfodiester. Jadi RNA itu adalah asam nukleat beruntai tunggal atau memiliki utas tunggal. Kalau DNA tadi utasnya ganda double. Dia mirip dengan DNA tetapi gulanya ribosa. Kalau DNA kan gulanya deoksiribosa. Dan juga basa nukleotida pada purin Kalau RNA itu urasil, kalau DNA kan timin. Nah, itu jadi pada RNA tidak ada timin tapi gantinya adalah urasil. Berikut ini adalah jenis dari RNA Kalau kita lihat gambar di sini Ini adalah RNA. Jadi tadi sudah Ibu jelaskan RNA itu tersusun dari gulanya ribosa, kemudian utas tunggal merupakan polimer subunit yang bergabung karena adanya ikatan fosfodiester, dan basa purinnya tidak ada timin melainkan urasil. Nah, apa saja jenis dari RNA Jadi RNA itu mensintesis Jadi RNA itu ada enzim namanya RNA polimerase. RNA polimerase ini fungsinya untuk mensintesis RNA dari DNA. Fungsinya untuk apa? Untuk menyandikan protein yang dikenal dengan messenger RNA atau mRNA atau non-coding atau gen RNA. Nah, karena fungsi tersebutlah sehingga RNA memiliki jenis-jenis berikut. Ada messenger RNA. Messenger RNA itu adalah RNA yang membawa informasi dari DNA ke ribosom. Nah, ribosom itu fungsinya untuk apa? Mensintesis protein di dalam sel. Kemudian ada jenis ribosomal RNA atau rRNA. Nah, ini bergabung di dalam ribosom. Kemudian ada transfer RNA atau tRNA untuk mentransfer asam amino spesifik ke rantai polipeptida yang sedang tumbuh di situs ribosom pada saat proses sintesis protein selama reaksi translasi.
Kemudian ada RNA nuklir kecil atau snRNA, ada mikroRNA, ada snORNA, ada RNA non-coding panjang, dan ada RNA katalitik atau dikenal dengan ribosim. Itu memiliki fungsi sebagai molekul RNA yang aktif secara enzimatis ya, untuk memfasilitasi sintesis tentunya. Jadi ini adalah jenis-jenis RNA. Jadi berdasarkan jenisnya ada messenger RNA ya. Kemudian ada ribosomal RNA dan lain sebagainya. Jadi berdasarkan penjelasan tadi yang sudah Ibu sampaikan antara DNA dan RNA, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan apa perbedaan dari DNA dan RNA. Ini ada beberapa saja yang Ibu sebutkan di sini ya. Perbedaan DNA dan RNA sebenarnya banyak ya. Tapi ini yang paling umum dan sering dibahas oleh para ahli biologi molekuler tentunya. Kalau berdasarkan gambar yang sudah Ibu sampaikan tentang DNA dan RNA, pasti Anda sudah bisa mengidentifikasi ya apa itu bedanya antara RNA dan DNA. Ada yang tahu? Mungkin dari sisi gulanya ya, pasti sudah tahu kalau gula RNA itu kan ribosan. Kalau DNA deoksi ribosan. Tapi ada hal lain tentunya. Jadi kalau bentuk utamanya kan kalau DNA itu deoksiribonucleic acid ya. Kalau RNA itu ribonukleat acid ya, asam ribonukleat. Berlokasi di mana? Kalau DNA itu ditemukan di nukleus ya. Dengan sejumlah kecil DNA juga ada di mitokondria. Kalau RNA itu bentuknya kita temukan terbentuknya di nukleus ya. Kemudian dia akan bergerak pada daerah khusus sitoplasma ya, bergantung pada jenis RNA yang terbentuknya. Strukturnya, kalau DNA itu makromolekul panjang seperti tangga yang berputar ya, membentuk heliks ganda. Kalau RNA itu berbeda dengan DNA ya, RNA beruntai tunggal. Kemudian juga dari sisi nukleotidanya, setiap nukleotida DNA itu mengandung 1 dari 4 basa nitrogen, adenin, guanin, timin, dan sitosin. Kalau RNA itu mengandung urasil basa nitrogen sebagai pengganti dari timin ya. Untuk gula tadi sudah Ibu sebutkan, pasang basanya adenin itu akan berpasangan dengan timin ya pada DNA. Kalau pada RNA, adenin itu berpasangan dengan urasil ya. Kemudian juga kalau sitosin itu berpasangan dengan guanin. Pada RNA itu sitosin juga sama, tetap berpasangan dengan guanin ya. Selanjutnya juga sebenarnya banyak hal lain seperti berat molekulnya. Kalau DNA itu 2-6 juta, kalau RNA itu 25.000 sampai 2 juta. Jumlahnya juga tentunya berbeda. Kalau DNA itu untuk spesies tertentu, jumlah DNA tetap konstan. Kalau RNA itu mungkin berbeda dari sel ke selnya. Kalau dilihat dari fungsinya ya, tadi juga sudah pernah Ibu singgung. Jadi fungsi DNA itu menyimpan informasi genetik, mengarahkan sintesis protein, menentukan pengkodean genetik ya, bertanggung jawab langsung terhadap aktivitas metabolisme, evolusi, keturunan, dan bahkan juga diferensiasi. Nah, kalau untuk RNA fungsinya mentransfer ya informasi genetik. Jadi kalau DNA menyimpan, kalau RNA mentransfer informasi genetik dari DNA ke protein. Makanya kan dari DNA itu akan ditranskripsi ke RNA.
RNA akan ditranslasi ke protein, membawanya keluar nukleus, tentunya informasi genetik tadi, dan diterjemahkan menjadi protein. Nah, itu fungsi dari RNA. Jadi sangat berbeda ya. Jadi fungsi DNA dan RNA itu berbeda. Nah, berperan sebagai material genetik misalnya. Kalau DNA di semua organisme selain virus tertentu ya. Kalau RNA sangat jarang pada beberapa virus. Selain itu juga stabilitasnya. Nah, kalau misalnya pada stabilitas DNA itu karena gulanya deoksiribosa yang mengandung satu gugus hidroksil yang mengandung oksigen lebih sedikit, lebih stabil ya daripada RNA dalam kondisi basa. Nah, kalau RNA itu mengandung gula ribosa lebih reaktif ya daripada DNA dan tidak stabil dalam kondisi basa. Ini kalau DNA itu lebih stabil pada kondisi basa, kalau RNA itu tidak stabil ya. Tingkat mutasinya bagaimana? Mutasinya lebih banyak kan terjadi pada DNA atau RNA ya. Nah, tingkat mutasi DNA itu ternyata relatif lebih rendah dibandingkan RNA. Pada RNA itu tingkat mutasinya relatif lebih tinggi terjadi mutasi dibandingkan DNA. Kalau kita lihat jenisnya, DNA itu ada apa saja tadi? DNA kromosom inti ya, dan juga DNA mitokondria ya, mtDNA. Ada juga ekstra kromosom, contohnya ekstra kromosom DNA itu plasmid ya. Kemudian jenis pada RNA itu ada messenger RNA, ada transfer RNA, ribosomal RNA, dan seterusnya. Jadi itu adalah perbedaan dari DNA dan RNA. Ini gambarnya seperti ini. Tapi ini kan kalau kita lihat hanya dari sisi basa, gula, utas ya, dan pasang basa. Oke, semoga Anda memahami materi Ibu yang sudah Ibu sampaikan pada session ini ya. Nanti selanjutnya akan ketemu lagi dengan Ibu di session selanjutnya. Tentunya terkait dengan biologi sel pada materi tentang replikasi DNA ya. Oke, semoga Anda paham, dan apabila ada yang mau ditanyakan bisa di chat di kolom komentar YouTube ini dan akan Ibu jawab satu persatu. Sukses selalu dan jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.